Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur hari ini saya excited banget. Kenapa? Karena hari ini saya bisa ketemu langsung dan ngobrol bareng seorang perempuan muda, cantik, berdaya, dan suaranya indah. Dan sekarang memiliki usaha sendiri. Halo Novi, Halo. how are you today? I'm good. Baik-baik ya? aja. Oke, makasih banget loh udah meluangkan waktunya datang ke sini, kita bisa ngobrol bareng. Aku yang senang, jadi ngobrol lagi gitu. Oke, Vi, kita flashback sebentar ya. Oke. Kita ketemu terakhir tuh kapan sih? Tahun berapa sih? 2000 berapa ya? 2009. Udah lama kali ya? Oh, udah lama banget ya. Oke, teman-teman, jadi Novi ini teman saya dulu, jadi kita sempat terlibat sebuah acara gitu. Yes. Kita collab bareng, MC acara band. band ya di SMA Negeri. Nah, hari ini kita berada di area SMA Negeri Gemolong karena kebetulan saya juga alumni sini 2005, Novi. 2009. 2009. Nah, Beda 4 tahun. tempatnya di sini asik banget. Kita Udah bisa- beda jauh. Iya. Makasih banget buat pihak SMA Negeri. Nah, gini Nov, kita mulai obrolan kita pada hari ini dengan perjalanan karir kamu. Ini kan kabar yang aku dapatkan, kamu tuh sempet di TV, kemudian sempat di bank, dan sekarang berwirausaha. Banyak loh orang di luar sana pengen kerja di TV, tapi kenapa kamu malah sudah enak di TV, tapi malah kamu out gitu? Termasuk Mas Dona nggak? Pengen kerja di TV? Pengen banget. Udah nyoba nggak? Pernah. Oh, di mana? Oh, di TV kan pernah, kemudian bahkan di radio TV aku juga juga? pernah. Oh, Paling cuma sampai di interview sih. user ya? Yes, akhirnya saya tersingkirkan. Lupakan. Fokus ke kamu aja. Oke, baik. Jadi aku emang dulu tuh cita-citanya emang waktu kecil kalau ditanyain tuh aku pengen jadi pertama reporter TV. Aku pengen masuk TV, nggak tahu deh itu banci kamera banget zaman dulu. Pengen masuk TV, terus kedua aku pengen punya butik yang di dalamnya itu ada baju-baju yang koleksi aku sendiri. Maksudnya desain sendiri, produksi sendiri. Kamu suka desain? Suka banget desain baju dari dulu. Terus akhirnya kesampaian lah. Sebenarnya sempet salah jurusan juga waktu kuliah. Lah aku cita-citanya pengen jadi reporter TV ya. Kok aku masuknya international relation gitu. Dulu di mana kuliah? Di UPN Veteran Jogja. Oh, di Jogja. Iya, di Jogja. Ngambilnya international relation. Padahal cita-citanya jadi reporter tuh kan, gak relate banget kan. Nggak apa-apa. Tapi ya udahlah, sempat ngerasa salah jurusan, ya udahlah jalanin aja gitu. Terus setelah lulus kuliah itu coba masukin di TV, tetap tuh cita-cita di awal. Yes. Masukin lah waktu itu banyak stasiun TV deh kayaknya, cuman yang dipanggil pertama itu Net TV gitu. Dan TV baru launching ya? Baru launching, jadi belum tahu banget tuh TV apa nih gitu. Kayaknya TV lokal Jakarta, sampai papaku tuh bilang kalau daftar di TV yang jangan TV lokal dong, nanti nggak bisa nasional dong ya. nggak bisa dilihat dari sini gitu. Tapi kok aku ngeliat menarik gitu, ya udah aku coba. Dan sebenarnya dapat panggilan juga di TV One, cuman nggak aku ambil karena waktu itu di Net. Ya udah, terus akhirnya keterima di Net jadi reporter di acara news waktu itu. Jadi nyarin berita berita yang lagi hype. Termasuk waktu itu aku sempat ngikutin Jokowi juga. Jadi waktu gitu. itu masih jadi gubernur Jakarta deh. Oh, waktu itu. Ya itu wah seru banget sih. Kemudian sempat lagi ke Kompas TV. Yang Biro Jogja. Itu host atau? Jadi host di acara I Love Jogja sama berita pagi sampai sore gitu. Saya sekali pernah nggak sengaja nonton. Iya. Perasaan pernah lihat deh. Siapa? Yang mana? Acara apa nih? I Love Jogja. Pagi itu pagi kayaknya. berarti acara ya, berita. interview gitu. Masih cukup banget tuh. Yes. Sekarang juga Agak kurusan dikit gitu waktu itu. belum pemekaran ya. Kayaknya Novi deh Iya, gitu. main Cuman nggak ya sambil lalu gitu. Oke, kemudian kamu lari ke bank. Gimana ceritanya tuh? Karena aku pengen deket rumah sebenarnya. Jadi tuh ya, dulu waktu lulus kuliah, teman-temanku tuh pada masukin lamaran-lamaran ke apa sih namanya, ke job fair gitu loh. Job Aku fair. tuh belum ngerti karena belum ijazah, aku belum keluar kan waktu itu. Ya udah aku ngikut aja temanku masukin mana ya udah. Terus udah kerja di Net TV, udah keluar, udah sempat di Kompas Jogja juga, malah baru dapat panggilan di bank lah. Kapan ngelamarnya gitu, nggak inget juga kan. Kapan ngelamarnya, tahu-tahu dipanggil, ya udah coba aja gitu. Ternyata keterima juga dan di tempat ini di Jogja, tapi nggak aku ambil. Saya pengennya Karena di kamu Solo. pengen di Solo, di Ya, Kot. aku pengennya di Solo dekat sama mama. Terus akhirnya baru lewat 2 hari aku nolak yang di Jogja, dipanggil yang di Solo.
disuruh di Solo, ya udah di Solo deh. Oke, berapa tahun di bank? Di 2 tahun deh. 2 tahun di bank. Itu udah terlena banget sih, maksudnya karena nyaman ya, jadi nggak berasa di situ tuh aku jadi nggak move up gitu, karena terlalu nyaman, kerja nggak kerja gitu, kayaknya digaji aja tapi nggak berkembang. Aku ngerasanya gitu, terlalu nyaman. Kamu ngerasa gitu. di zona nyaman gitu? Terlalu zona nyaman banget malah. Tapi bukankah perempuan, kamu kan perempuan, kemudian kamu seorang ibu gitu, iya, kan bukan sebagai tulang punggung keluarga, iya. Tapi kenapa kamu malah kerja pergi, ya? keluar dari bank terus sekarang katanya fokus berwirausaha sendiri? Karena buat aku tuh perempuan tuh harus aktif. Yang penting tuh perempuan tuh harus mandiri ya, khususnya tuh mandiri secara finansial. Kalau aku nggak mau dong kalau aku pengen apa-apa harus minta suami, minta suami, bukan tipe yang gitu banget gitu. Iya, okay, dulu zaman belum nikah pun aku nggak tipe yang minta mama papa. Jadi kalau misalnya aku pengen apa ya gimana caranya nih aku bisa dapetin apa yang aku pengen tanpa minta atas orang tua. effortmu sendiri gitu. Yes, ya? gitu. Jadi apa ya yang bisa aku lakuin, dan emang suka jualan, jadi apa aja yang bisa dijual gitu. Kemarin aku lihat di IG kan NCK Label, ternyata itu punya kamu. Udah jalan berapa tahun kemudian NCK Label itu sebenarnya apa sih? Oke. Jadi NCK Label ini brand yang aku bikin, brand lokal. Ini fashion muslim. Ini udah jalan kurang lebih 3 tahun gitu. Cuman officially-nya 3 tahun. Cuman sebelumnya tuh udah dirintis sama dari aku kuliah gitu. Dan dulu tuh jualannya belum fashion muslim. Jualannya tuh masih scarf, tau kan? Scarf yang bunga-bunga ala-ala gitu. Terus habis itu sama pasmina gitu. Cuma seiring berjalannya waktu kita berkembang ke fashion muslim. Sekarang sih udah merambah ke baju anak juga. Itu online atau offline? Itu dulu waktu berdiri online. Online dulu. Sekarang udah ada offline-nya. Di BTC Solo lantai 2. Oke, nanti kapan-kapan mampir. Boleh. Oke, Fit. Ini kalau kita lihat di waktu ini kan kita masih dalam masa pandemi gitu kan. Ternyata banyak orang yang di PHK, kemudian mau nggak mau harus buka usaha. Kalau dari NCK Label dulu apa? Dalam pandemi ini gimana? Omset yang masuk tuh gimana? Menghadapi pandemi ya. Ini tuh sebenarnya juga menyedihkan banget ya. Karena corona ini nggak cuma sehari 2 hari. Pasti kena dampaknya ya. Nggak cuma seminggu 2 minggu, nggak cuma sebulan 2, berbulan-bulan. Dan itu nggak cuma di negara kita dong semua. Dan itu dampaknya turun omset udah pasti. Aku rasa kayaknya semua segmen ekonomi melemah semua deh. Kayaknya nggak ada yang enggak gitu kan. Dan itu pintar-pintarnya kita bertahan supaya cash flow-nya tetap jalan aja. Nggak usah berharap untung banyak dulu lah. Yang penting cash flow-nya jalan. Kamu bisa bayar biaya operasional karyawan, biaya operasional semuanya lah. Langkah konkret yang kamu lakuin apa? Langkah konkret yang pertama itu aku adalah mental health-nya karyawan aku dulu. Oh gitu. Iya, karena mereka pasti takut, wah pendapatannya berkurang nanti kalau aku di stop di mana. Mereka mungkin merasa was-was juga kali ya. Iya, aku sendiri juga takut nggak bisa bayar. Gimana kalau cashflow-nya nggak jalan, kalau berbulan-bulan tutup gitu kan. Nah, gimana caranya aku ajakin mereka semangat dulu nih. Ayo kita harus semangat genjot nih penjualan, press supaya naik nih. Nggak apa-apa nggak ada offline, karena dulu kita offline-nya itu kencang banget mas. Jadi di BTC itu ya. Di BTC, jadi orang tuh udah kenal brandingnya NCK Label gitu loh. Jadi mereka ke BTC datangnya ke NCK Label, udah tahu nggak nyari-nyari yang lain karena dia tahu kualitas ya, kayak gitu. Terus sekarang sama sekali dong stop karena COVID kan nggak ada orang datang. Ya udah akhirnya kita genjot online-nya. Terus yang kedua itu kita follow up customer. Jadi kalau jadi online shop nih ya, bagi kalian yang pengen buka online shop juga, ini kamu tuh nge-treat customermu tuh penting banget. Itu kunci utama kamu jualan biar bisa eksis terus. Karena apa? Customer itu merasa kayak dikenal gitu loh. Jadi admin aku suruh tuh setiap berapa bulan sekali ini tolong di WA-in customer. Jadi kita punya tuh data list customer kita yang udah pernah beli. Walaupun beli cuma 1, ini kita list semua. Berarti kita dituntut aktif ya? Yes, otomatis adminku aku suruh aktif semua. Jadi aku tuntut mereka untuk follow up customer di WA. Halo Kak, ini NCK udah mulai buka lagi. Gitu, ya. Dan disapa dengan namanya. Customer akan seneng banget. Dan biasanya mereka yang udah lupa nih NCK Label apa sih, jadi inget kan gitu. Kamu belajar dari mana sih tentang kayak gitu? Tentang marketplace, kalau marketplace ngikutin zaman lah. Sekarang banyak kan Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Ya harus itu belajar. Lakuin semua ya? Iya, kita pakainya Shopee karena itu platform yang paling fit sama produk kita. Gitu. Oke, NCK Label itu kan sebenarnya dari namamu tuh. Iya benar. Novita C. Kartika. Sebentar. Banyak artis atau public figure atau punya itu kan pakai nama yang nama tengah itu dibikin cuman inisial doang gitu. Misalkan Anggun C. Sasmi, kemudian aku nggak gagas. Revalina S. Temat atau Vino G. Bastian. Dan konyolnya banyak orang yang nggak ngerti sebenarnya. Untungnya aku sih kalau nggak ngerti searching. Misalkan Anggun
Sasmi C-nya itu siapa? ternyata Cipta, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. juga. Nah ternyata nama kamu kan Novita Cekartika. C-nya itu apa? Cahya. Cahya. Oh. Cuman aku waktu Dina terkenalnya Cahaya. Jadi kan kalau di TV tuh ada nama panggung gitu loh. Jadi siapa jadi siapa gitu emang harus ada. Oh, gitu. Iya. Jadi nama panggungnya tuh dulu Novita Cahaya. Jadi kalau kamu lihat di YouTube nanti Mas ada Novita Cahaya melaporkan untuk net gitu. Oh, Novita Cahaya. Iya, kan. Oh, iya. Berarti NCK itu sebenarnya nama kamu sendiri gitu kan? Nama aku sendiri. Dulu sih namanya bukan NCK label, namanya tuh susah banget, HFB NCK. Huruf konsonan semua tuh. NCK label sebelum jadi NCK label ya. Itu masih HFB NCK, itu kepanjangan dari Hijab Fashion by nama aku sendiri. Cuman ribet banget tuh, kayaknya susah banget orang kenal HFB NCK apaan gitu kan. Ya udah akhirnya berubah gitu jadi NCK label. Oke. Apakah perempuan harus bisnisnya harus fashion menurut kamu? Enggak sih, itu karena aku dari dulu kenalnya fashion aja. Mungkin kalau dari dulu orang tua aku di lingkungannya bukan fashion ya, misalnya tas, sepatu, mungkin aku bisnisnya juga tas sepatu. Karena dari kecil aku akrab banget sama dunia fashion, ya udah makanya bisnisnya fashion. Berarti keluarga cukup memberi andil ya? Banget. Jadi tahu nggak sih aku tuh nggak pernah beli baju jadi loh. Pernah sih tapi nggak sering. Jadi dari kecil tuh mama selalu ngajakin aku nih pergi ke department store gitu. Lihat nih modelnya bagus-bagus gitu. Ini suka nggak? Tapi kain. Enggak, ini toko baju misalnya apa departemen store mall lah, apalah gitu. Lihat nih modelnya bagus nggak bagus? Ini modelnya bagus. Udah gitu doang. Habis itu diajak pergi ke toko kain. Gitu. Beli kain dijahitin ke penjahit. Oh, itu berarti survei dulu, lihat dulu model-modelnya gitu, baru beli gitu. kain terus didesain. Itu dari kecil loh, dari aku TK udah digituin. Jadi aku akrab banget sama dunia jahit menjahit, dunia beli kain gitu udah akrab dari kecil. Makanya sukanya bisnis fashion. Oke, berarti yang dijual dari NCK itu juga Fashion karya kamu sendiri iya, gitu? Semuanya. Harus gitu, puas gitu. Oke. Fit, minum dulu dong, santai dulu. Iya, boleh. Minum.